Halo semua, dalam video kali ini saya akan membahas tentang review indeks MSCI. Jadi kadang-kadang kita membaca berita ada saham keluar atau masuk ke dalam indeks MSCI. Nah, sebetulnya itu apa dan bagaimana atau apa yang harus dicermati oleh investor terkait dengan berita tersebut. Eh, Berita tentang masuk keluarnya indeks MSCI ini sesuai dengan posting yang saya buat di Instagram itu sekitar tanggal 15 November ya. Jadi di kira-kira 15 November lah gitu. Nah, kejadian ini setelah rapat Bank Sentral yang 31 Oktober sampai 1 November yang pada waktu itu menyatakan suku bunga tidak jadi naik tetap gitu. Nah, review index atau rebalancing MSCI yang singkatan dari Morgan Stanley Capital International, terus terang merupakan suatu review yang menjadi perhatian daripada para investor global, terutama yang pendekatannya menggunakan indeks. Karena kalau investor Indonesia yang kita lihat LQ45 IDX 30, nah kalau investor global yang dia lihat indeks MSCI. Secara resmi siaran persnya sudah dikeluarkan oleh MSCI ya dan dinyatakan akan efektif rebalancingnya di 1 Desember. Nah, kalau kita baca dia punya press release gitu ya, review indeks ini sebetulnya 6 bulan sekali. Sama kayak LQ45 sama IDX 30. Cuma kalau kita lihat di sini November, Februari 3 bulan, Februari Mei 3 bulan, Mei Agustus 3 bulan, Agustus November 3 bulan. Kenapa dibilangnya 6 bulanan? Tapi di sini kejadiannya setiap 3 bulan. Saya kira dia sama seperti cara kerja indeks. Kalau di indeks juga ada 2 kali evaluasi mayor, 2 kali evaluasi minor. Evaluasi mayor itu biasanya ada anggota saham yang keluar masuk. Kalau evaluasi minor itu hanya bobot sahamnya aja yang diatur ulang. Nah, perkiraan saya yang November sama yang Mei ini adalah evaluasi mayor. Sementara kalau di Februari sama Agustus ini kemungkinan adalah evaluasi minor. Ya, tapi itu hanya perkiraan saya saja. Kalau di Indonesia saya pastikan begitu. Kalau MSCI global memang belum belum dinyatakan demikian. Jadi ada kemungkinan semuanya evaluasi mayor. Jadi ada anggota saham keluar masuk, kemudian ada perubahan bobot, atau bisa juga seperti Indonesia, 2 kali major, 2 kali minor. Biasanya kalau di Indonesia prakteknya mengikuti apa yang ada di luar negeri. Nah, yang membedakan daripada uh, LQ4 rebalancing LQ45 DX30 dengan MSCI itu ya tentu adalah reksadana yang menjadikan indeks ini sebagai acuan. Nah, sebagai informasi, per Oktober 2023 itu ada sekitar 498 triliun dana kelolaan reksadana. Kalau tambah KPD-nya mungkin bangsa 200-an triliun lagi gitu. Nah, dari sekian banyak yang spesifik reksadana indeks yang portfolionya mengikuti indeks ya atau ETF itu adalah 13 triliun dan 16,5 triliun ya. Jadi seperti ini indeks fund 13T, kemudian ETF Exchange Traded Fund 16T. Nah, equity fund pun saya tahu sebetulnya ada beberapa reksadana yang walaupun dia bukan reksadana indeks, tapi dikelola sedemikian rupa dengan benchmark LQ45, sehingga kalau ada perubahan di dalam LQ45, DX30, biasanya mereka juga akan menyesuaikan. Hanya saja sifatnya tidak mandatori seperti halnya di reksadana indeks dan ETF. Nah, kalau dari situ ya tadi 16 sama 13 ya total 29,5. eh, Juga belum tentu semuanya indeks LQ45 dan DX30 karena ada yang pakai Serika Hati. Kayak tempat saya ada satu reksadana Panin DX30 dan Panin Serika Hati. Jadi sama-sama reksadana indeks tapi acuannya beda. Ada juga yang pakai Pevindo, ada yang pakai High Dividend Yield, ada yang pakai Syariah, dan ada juga yang cukup besar reksadana indeks dan ETF yang menggunakan basis obligasi pemerintah sebagai indeks acuannya. Nah, kalau dari perkiraan saya ya, ini hanya perkiraan aja, dari 29,5 T itu cuma kira-kira 9,7
yang ada kata IDX 30 atau LQ45 di dalam indeks acuannya. Nah, kalau kita jadikan dalam mata uang dolar, karena kan MSCI itu dolar, sekitar 625 juta US dollar. Nah, bagaimana dengan MSCI All World Index? Apakah ada reksadana Indonesia yang meniru MSCI? Setahu saya belum. Apakah ada reksadana global yang menggunakan MSCI? Ada, dan cukup banyak gitu. Nah, tapi memang harus saya akui bahwa mencari data reksadana global itu cukup sulit gitu. Kenapa? Karena kalau di Indonesia namanya reksadana, ya di Inggris kan mutual funds, tapi di beberapa negara mereka tidak mengenal namanya mutual fund, mereka sebut unit trust. Nah, kemudian ketika sudah ada yang ada yang mutual fund, ada yang unit trust, ada lagi yang share class. Jadi satu satu reksadana bisa mata uangnya beda-beda. Nah, kemudian karena mata uangnya berbeda, masing-masing punya AUM, sehingga kamu tuh tidak tahu berapa sebetulnya AUM daripada reksadana tersebut, gitu. Nah, belum lagi yang fitur bagi hasilnya, fee-nya segala macam. Jadi mau mencari data reksadana global itu tidak kayak Indonesia. Kalau Indonesia gampang, tinggal masuk ke websitenya OJK, reksadana.ojk.co.id. Kemudian ada yang berlangganan seperti Infovesta, Pasardana, Bareksa. Bareksa kayaknya sudah nggak ada yang berlangganan. Itu kita juga bisa mengetahui data-data reksadana. Nah, karena cukup sulit, saya menggunakan dua fund yang menjadi referensi. Satu dikelola oleh BlackRock, ya satu lagi dikelola oleh Vanguard. BlackRock sama Vanguard ini ya bisa dibilang pengelola reksadana terbesar di dunia lah. Kelasnya sudah yang kalau Indonesia itu ibarat apa? Ibarat Daud sama Goliat lah. Perbandingannya sudah sangat terlalu jauh. Nah, dari BlackRock itu ada satu reksadana namanya iShares MSCI ACWI ETF. Jadi ETF ya, bukan reksadana indeks. Dana kelolanya 17,8 miliar US dollar. Kalau kita rupiahkan itu 275 triliun. Kalau mau tahu 275 triliun itu seberapa besar, tidak ada fund manager di Indonesia yang mengelola di atas 100T. Pada saat video ini saya buat, ya paling mendekati. Termasuk itu pun termasuk KPD-nya ya, yang tidak dipublish. Kalau reksadana yang umum, setahu saya cuma 40-an triliun. Nah, itu pun semua reksadana digabung. Kalau ini satu reksadana, itu mungkin sama dengan 10 atau 15 besar reksadana MI di Indonesia itu dijumlahin semua gitu. Jadi itu benar-benar fundnya raksasa, 275T. Nah, ini Bapak Ibu bisa bisa Google saja 17,8 miliar per 14 November. Bahkan dia punya AUM itu live harian gitu. Listed di Nasdaq, ETF itu listed di bursa. Benchmarknya MSCI ACWI. Ya, MSCI itu yang tadi Morgan Stanley Capital Index, ACWI itu All Capital World Index. Ya, jadi seluruh dunia. Nah, ini ticker Bloomberg-nya. Kemudian ada juga satu lagi dari Vanguard. Ya, Vanguard ini juga ETF. Kalau kita lihat, dia punya net asset AUM 27,38 miliar US dollar. Nah, kalau kita rupiahkan 424T, hampir 1,5 kali lipat daripada yang tadi BlackRock yang sudah raksasa, ini masih 424. Nah, kalau yang BlackRock sama Vanguard yang mengacu ke dalam indeks MSCI World itu, berarti dua fund ini saja sudah 700T. Dua fund ini sudah lebih besar dibandingkan seluruh industri reksadana di Indonesia yang 500T. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau di dunia itu dua fund-nya saja sudah sama dengan satu industri Indonesia. Nah, itulah memang jarak antara pasar modal Indonesia dengan yang di luar negeri itu memang masih jauh, masih butuh waktu untuk mengejar gitu. Nah, kemudian apakah selain dua fund itu masih ada? Oh, banyak. Saya yakin banyak, cuma sayang sekali saya nggak ada waktu untuk mencari semua itu. Nah, kemudian yang non-ETF, non-index yang tidak dipublikasikan, saya yakin juga cukup banyak. Kenapa? Karena kalau misalnya untuk fund yang berinvestasi ke all world seperti itu,
Saya yakin nggak cuma dua itu, ada juga MI-MI yang lain. Tapi memang sih mungkin tidak banyak MI yang menengah juga, mungkin harus MI-MI yang kelas atas. Karena dia investnya sudah seluruh dunia. Nggak cuma soal dana kelolaan, sistemnya juga harus mendukung untuk bisa invest ke seluruh dunia. Nah, karena ada begitu besar reksadana atau dana yang menggunakan MSCI menjadi ini sebagai acuan, maka ketika ada saham yang masuk, itu sangat mungkin menyebabkan ada extra liquidity yang masuk ke dalam saham tersebut. Sehingga bagi investor yang mengejar momentum atau bagi investor yang melihat timing seperti itu ya, kadang-kadang keluar masuknya indeks saham dalam indeks MSCI itu menjadi acuan. Nah, di artikel kontan di 14 November disebutkan atau diperkirakan ada 3 saham yang masuk, yaitu ada Aman, NCKL, sama MBMA. Nah, kalau misalkan dari 3 itu, tidak lama setelah itu ya, uh, tidak lama setelah itu, kalau misalkan ada 3 saham itu masuk gitu ya, kan baru diperkirakan gitu ya, efeknya akan luar biasa. Kenapa? Karena gampangnya gini, itu fund 700 triliun dari 2 fund itu. Nah, kalau ada satu saham aja yang masuk dengan bobot 1% misalnya, maka reksadana indeks itu akan membeli saham tersebut dengan bobot 1% dari dana kelolaannya. Nah, kalau 700T dikali 1%, 7T. Nah, kalau misalnya Bank BCA saja ya, mungkin salah satu saham yang paling liquid di Indonesia bersama dengan Bank BRI, kalau ada pembelian sampai dengan 7T, sekalipun itu Bank BCA, saya percaya akan auto reject atas paling tidak selama 2-3 hari ke depan. Nah, jadi bisa dibayangkan ya betapa besarnya kalau misalkan 1% masuk ke dalam saham tersebut. Nah, dari 3 saham di atas, kalau kita ikuti perkembangannya, dan memang sekarang saya rekam ini kan sudah di bulan Desember, yang resmi masuk adalah saham Aman, dengan kode AMMN, Aman Mineral gitu ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau saham masuk ke situ 1%, dapat fresh fund 7T, pertanyaannya bobot Aman ini kalau masuk ke situ bobotnya berapa? Gitu. Nah, pada tanggal 14 November, harganya 7.150. 7.150 kalau kita kalikan dengan total lembar saham beredar yang 71,9 miliar ini, berarti setara dengan 518T. Mungkin ini yang masuk 3 atau 5 besar market cap terbesar di Indonesia. Nah, tapi untuk indeks MSCI ataupun indeks-indeks yang kita kenal ya, LQ45, Sri KHT, ADX 30, mereka sekarang tidak menggunakan yang namanya total lembar saham. Dari dulu sih, kalau Indonesia bertahap ya. Mereka menggunakan yang namanya free float. Ya. Free float di sini adalah total saham yang dimiliki selain pemegang saham pengendali, jadi yang ada P ini nggak dihitung. Kemudian direksi komisaris nggak dihitung. Pemegang saham utama itu yang di atas 5%. Jadi kayak Medco, kayak Sumber Gemilang, ini juga tidak dihitung. Ya. Pesona Sukses Cemerlang, Alfa Investasi Mandiri, enggak. Bukan karena mereka pengendali, bukan karena direktur atau apa. Bisa jadi iya gitu ya. Tapi kalau di atas 5%, kalau misalnya ada nama Pak Locking Hong di situ, itu juga sama tidak akan keluar. Nah, jadi yang dihitung adalah yang 18,28% ini, atau 13,1 miliar dari 71,9 miliar lembar saham yang beredar. Nah, kalau kita kalikan antara 18,28% dengan 518T, ya, atau kita langsung kalikan 7150 dengan 13,1 miliar lembar, itu menghasilkan market caps setelah free float 94,6T. Ya, jadi kalau kita mau tahu bagaimana sih cara ngitung bobotnya, kita mesti mengetahui dulu berapa dia punya dia punya market cap berdasarkan free float. Nah, kita dapat 94,6 triliun. 94,6 triliun ini kalau dirupiahkan kira-kira 6,1 miliar US dollar. Jadi kenapa harus didolarkan ya? Karena MSCI World Index itu mata uangnya menggunakan dolar. Nah, 6,1 miliar dolar kita mau tahu bobotnya berapa.
Nah, berdasarkan uh, Factset ya, Factset. Jadi MSCI ini secara berkala menerbitkan Factset. Pada saat saya membuat materi ini, Factsetnya masih per bulan Oktober 2023. Itu terdapat 10.895 miliar. Jadi kira-kira 10.900 miliar US dollar. Nah, 10.900 miliar US dollar ini top 10-nya ada di sini. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Ada Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta. Alphabetnya ada dua seri, ada seri A sama seri C. Ada Tesla, ada United Health, sama ini Lilly Eli. Nah, tadi kan sekitar kalau tadi dalam rupiah 94,6, dalam dolar 6,1. Nah, kalau 6,1 dibagi 10.895 sama dengan 0,056%. Jadi bahkan sebesar aman yang kalau di Indonesia sudah raksasa ya 500-an triliun, tapi kalau dihitung free float-nya cuman nggak sampai 100, tapi tetap saja 100T juga merupakan size yang besar sekali. Nah, kalau dimasukkan dalam bobot MSCI, itu setara 0,056%. Nah, kalau dengan asumsi fund yang 700T itu akan menyesuaikan portfolionya dengan bobot yang sama, 0,056%, kita kalikan dengan 702T, 700,2, dapatlah 392 miliar. Jadi asumsinya kalau dua fund tersebut setelah indeks ini melakukan penyesuaian, akan melakukan pembelian sebesar 392 M. Nah, sejak IPO 7 Juli sampai dengan 14 November, 90 hari kerja, kalau saya ambil data dari RTI, total transaksinya mencapai 26,8 triliun. Kalau dibagi 90 hari kerja, kira-kira 297 M, atau hampir 300 miliar sehari. Jadi kalau misalkan ada pembelian sampai dengan 392 miliar, apakah itu besar? Iya, besar. Tapi bukan jumlah harga yang besar sekali gitu. Nah, tapi tetap saja kalau yang angka sebelumnya kan 297 ini bisa buy, bisa sell. Kalau itu 300 miliar buy doang gitu. Nah, kenapa? Karena dua fund tersebut akan melakukan pembelian dengan jumlah ini. Nah, jadi kalau misalkan ada saham yang masuk ke dalam indeks MSCI, ada potensi ya dari dua fund ini saja ada pembelian kira-kira 392 miliar gitu. Nah, pertanyaannya apakah akan meningkatkan harga saham? Kalau kita bandingkan sama rata-rata nilai transaksi hariannya mungkin saja. Jadi bisa saja pada hari ketika dia masuk akan ada penyesuaian harga. Belum lagi investor lain yang ikut-ikutan. Bahkan kemarin saya perhatikan, pada tanggal 1 Desember kemarin, transaksi sahamnya itu pada saat penutupan, ya itu mencapai 4,2 triliun. Artinya, anggap saja 4,2 T ini setengahnya yang beli. Setengahnya kan jual, setengahnya beli. Nah, yang dari dua fund ini kan cuma hampir 400 miliar. Berarti ada sekitar 1,6 triliun lagi yang mungkin punya style yang sama. Kalau nggak punya style yang sama, mungkin saja dia ikut-ikutan. Seperti itu. Tapi kalau biasanya yang memaksakan beli pada saat closing, biasanya itu index fund. Kenapa? Karena index fund itu terkadang mereka, bukan terkadang sih, most of the time, mereka tidak melihat fundamental. Mereka tidak peduli dengan valuasinya yang sudah tinggi, ataupun kinerja perusahaannya yang positif atau negatif. Mereka lebih penting selisih antara kinerja reksadana yang dia kelola dengan indeks acuannya. Kalau misalkan tidak membeli suatu saham, bisa menyebabkan kinerja dia selisih, meskipun selisih itu positif, kadang-kadang tidak dilihat sebagai hal yang positif dalam mengelola reksadana indeks. Sehingga mereka akan lebih fokus mengelola reksadana indeks yang sama persis dengan indeks acuannya. Nah, kalau di Indonesia saya lihat itu nggak demikian. Kalau di Indonesia, kalau bisa ya, sebisa mungkin, manajer investasi juga mau coba kasih nilai tambah versus indeks tersebut. Jadi kadang-kadang, walaupun bobotnya demikian, kadang-kadang ya, manajer investasi berdasarkan dia punya penilaian, dia bisa tidak ambil sama sekali,
dia ambil lebih sedikit selama masih diperbolehkan, atau sedikit lebih banyak kalau misalnya dia cukup positif akan saham tersebut. Sehingga kombinasinya tersebut bisa menghasilkan kinerja di atas indeks acuan. Nah, kalau di luar negeri maunya sama persis, kalau di Indonesia kalau bisa di atas sedikit. Nah, itu yang membedakan. Nah, bagi emiten, Bapak Ibu, eh, masuknya suatu saham ke dalam indeks, ya, masuk LQ45 DX 30 saja, itu sudah hebat loh gitu. Masuk ke dalam indeks MSCI itu luar biasa sekali, apalagi untuk saham yang baru IPO. Jadi ibaratnya kalau orang IPO itu S1, ya, masuk IDX 30 LQ45 atau S2, kalau masuk MSCI itu bisa dibilang S3 atau PhD sekaligus. Jadi kelasnya sudah yang sangat tinggi gitu. Uh, jadi bagi perusahaan itu juga biasanya suatu hal yang positif ya, apalagi yang baru IPO. Tapi di sisi lain ya Bapak Ibu, kalau misalkan ada saham masuk ke dalam suatu indeks yang liquid, akan ada fund-fund reksadana yang tertarik untuk membeli. Kalau IDX 30 ke 45 itu dari lokal, kalau MSCI dari global gitu. Nah, kadang-kadang ya, kadang-kadang hal tersebut bisa juga dimanfaatkan oleh pemegang sahamnya sebagai exit liquidity. Apalagi harga sahamnya sudah naik cukup tinggi gitu. Jadi ibaratnya kalau orang harga sahamnya sudah naik tinggi, ibaratnya kalau orang bilang digoreng gitu ya, digoreng harganya naik 10 kali lipat juga nggak ada guna. Kenapa? Karena yang beli cuma antar kita aja sama Bang Goreng. Baru menjadi keuntungan ketika yang membeli tersebut adalah pihak lain, orang luar, seperti itu. Nah, kalau orang yang mengenal market atau yang bisa mempelajari saham, ketika harganya terlalu tinggi kan mereka tentu akan berpikir dua kali. Tapi reksadana indeks yang tadi saya bilang itu, mereka tidak begitu fokus pada fundamental. Yang penting kesamaan dengan indeks. Nah, kalau misalkan harganya sudah naik tinggi, kemudian dia masuk ke dalam suatu indeks, bisa saja hal tersebut dimanfaatkan sebagai exit liquidity, gitu. Ibaratnya harganya sudah naik tinggi, ada pembeli yang bersedia beli dalam jumlah besar, nah kemudian dibeli. Nah, kalau misalkan fenomenanya seperti ini, Bapak Ibu, ya ibaratnya ya, kalau harga sahamnya sudah naik tinggi sekali sebelum masuk suatu indeks, ketika masuk indeks, harganya cenderung nggak kemana-mana lagi. Kenapa? Karena kepentingan untuk menaikkan harga tinggi ataupun bertransaksi sudah percuma karena tujuannya sudah tercapai gitu. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang mau membeli suatu saham yang naik tinggi, ya namanya investasi kan, ada yang mau short term atau long term silakan. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam suatu indeks acuan, biasanya ya setelah itu malah transaksinya sedikit lebih sepi. Seperti itu. Karena orang-orang sudah exit gitu. Nah, kalau berdasarkan info yang saya dapat dari Kontan atau yang pengumuman tadi, kan diumumkannya 14 November. Artinya dari jauh-jauh hari dia sudah informasikan, efektifnya 1 Desember. Jeda 2 minggu ini biasanya dimanfaatkan sebagai kesempatan lah bagi para investor yang punya saham atau yang punya dana untuk mempertimbangkan apakah mau adjust sekarang atau mau adjustnya pas tanggal 1 nanti. Kalau manajer investasi di tempat kerja saya tergantung. Kalau misalnya size-nya besar sekali, kami akan adjust-nya sebelum tanggal 1. Kalau misalnya kami mengelola indeks yang kebetulan sama dengan ini ya. Tapi kalau misalnya size-nya tidak terlalu besar, kadang-kadang beli pas 1 hari sebelum tanggal 1 juga bisa. Nah, jadi pembeliannya itu kalau buat fund manager reksadana indeks, sejak diumumkan sudah diperbolehkan untuk melakukan penyesuaian. Nah, tapi kalau misalkan untuk investor ya terserah, mau beli sekarang, beli nanti, silakan. Cuma yang bisa saya sampaikan, ketika suatu saham sudah masuk ke dalam suatu indeks, betapapun bagusnya outlook-nya atau apapun itu, biasanya ya likuiditasnya atau transaksinya agak berkurang setelah itu. Nah, kalau dalam jangka menengah panjang akan kembali ke kinerjanya. Kalau memang kinerjanya naik terus ya akan naik. Kalau kinerjanya kurang bagus ya juga harganya akan turun. Nah, secara valuasi Bapak Ibu, tidak ada kaitannya sama sekali antara keluar masuknya suatu indeks dengan mahal murahnya saham tersebut. Ya, masuk ke suatu indeks tidak berarti sahamnya murah,
apakah sahamnya bagus atau tidak itu juga relatif ya, karena kalau misalkan valuasinya sudah mahal ya masuk ke dalam suatu indeks belum tentu berita yang bagus, malah jadi exit liquidity gitu. Sebaliknya saham yang keluar dari indeks itu biasanya bukan karena fundamentalnya nggak bagus, tapi lebih karena yang ditransaksikan berkurang. Nah, kalau transaksi berkurang bisa macam-macam, lagi nggak ada story atau ada saham dengan storyline yang lebih menarik. Nah, jadi seperti itu dari sisi valuasi. Nah, kalau dari sisi harga, menurut saya belum ada pola yang konsisten. Belum ada satu pola yang saya lihat kalau saham masuk ke dalam suatu indeks habis itu naik, atau sebaliknya, belum tentu juga. Dan ketika ada saham keluar dari indeks, juga tidak ada pola di mana dia akan naik atau turun. Jadi antara kenaikan atau penurunan harga dengan masuk keluar dalam suatu indeks, menurut saya belum ada pola yang konsisten. Artinya bisa 50-50, bisa naik, bisa turun. Nah, kajian untuk membeli suatu efek sebaiknya selalu berdasarkan fundamental atau valuasi, gitu ya. Fundamental perusahaannya untung atau tidak, bisa mencetak pertumbuhan laba atau tidak, dan kemudian valuasi dengan laba yang dia cetak saat ini dan perkiraan di masa depan, apakah harganya sudah murah. Nah, kalau mau pakai likuiditas ya, yang tadi masuk indeks, berita atau apa, silakan saja. Tapi cara analisanya mesti canggih dan misalnya orang pakai teknikal. Kalau alternatif lain pusing-pusing, ya sudah beli saja reksadana indeks atau reksadana aktif yang dikelola oleh manajer investasi. Salah satunya contoh Panin Asset Management. Nah, demikian pembahasan saya kali ini. Saham-saham yang saya sebut dalam pembahasan video ini bukan rekomendasi beli, jual, atau tahan. Demikian sharing kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.